Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di siang kali ini di tengah-tengah aktivitas kita berusaha membuktikan seruan untuk menghadiri sholat Jumat. Ya, jika diseru kalian kepada zikrullah, yakni khutbah, ya, untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah datang berduyun-duyun untuk mendatangi dzikrillah, yakni khutbah. Maka ini merupakan bentuk kenikmatan, nikmatut taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ini bisa nanti dirasakan, benar-benar bisa nanti dibuktikan kepada orang-orang yang mereka qadarullah mati dalam keadaan masih non-muslim. Pembuktiannya nanti di akhirat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari Jumat disunahkan untuk seseorang memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wasiat ketakwaan, agar mari umur kita manfaatkan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, dan kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pribadi kita mungkin pengen tergerak untuk mengambil perkara-perkara yang dilarang itu, akan tetapi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung mudarat, baik disadari ataupun tidak. Jamaah rahimani wa rahmatullah taala, pada kesempatan kali ini kami akan bawakan suatu ucapan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau memberikan bab sidqul azimati wal fi'li. Sidq, kejujuran, ketulusan seseorang yang terletak pada niat, azimah niat, dan fi'il dan amalan perbuatannya. Kata beliau, laisa lil 'abdi syai'un anfa' min sidqihi rabbah fi jami'i umurihi ma'a sidqil azimati fayasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi. Tidak ada yang paling bermanfaat atau lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan seseorang memiliki kejujuran niat. Kejujuran niat untuk apa? Kita ini hidup.
Kita hafal. Sebagian kita membaca doa istiftah atau iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ini dilafadzkan. Akan tetapi belum tentu ini bisa diaplikasikan, dipraktekkan dengan benar. Yo apa yo tenan ya. Salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku lillah. Benar tidak? Ketika disodori nota kosongan, nah, ini yang bermain lillah apa lidunya. Maka kejujuran kita diuji di sini. Dan kemanfaatan kejujuran niat ini akan bermanfaat bagi seluruh aspek yang kita jalani di setiap harinya. Dengan kejujuran niat, dengan kejujuran amalan. Maka beliau membawakan surat Muhammad ayat 21, fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Ini potongan. Ini awal-awal menceritakan tentang kisahnya orang-orang munafik dan orang-orang beriman tatkala menyikapi turun ayat perintah jihad. Kata Allah, maka apabila telah ditetapkan suatu perintah, yakni perintah jihad, seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyikapi perintah jihad tadi, lakana khairul lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka kalau jujur. Akan tetapi bagaimana ketika mereka diperintahkan untuk jihad? Ya orang-orang munafik. Wong kita dulu pergi dari Mekah saja dikejar-kejar ya, sampai mau disambangi ya, bahkan benar-benar sudah disambangi. Perang Khandaq disambangi itu. Lagi malah harap marani lah posternya. Ini pikirannya orang-orang munafik. Apalagi kita jumlahnya sedikit, mereka jumlahnya ribuan. Ketika turun perintah, apa kata mereka? Sagolatna ahluna wa amwaluna. Wahai Rasul, keluarga kami telah menyibukkan kami dari jihad. Enek sing alasane bojone meteng tuwa, enek sing alasane ontone meteng, enek sing alasane kormone meh panen. Berbagai beribu alasan supaya tidak ikut perang. Akan tetapi kejujuran di sini dituntut. Maka dalam hati nurani orang-orang yang beriman, para sahabat, niscaya kalau seandainya mereka jujur, itu lebih baik tentunya bagi mereka. Lalu disinggung dalam surat An-Nisa ayat 142, bagaimana perangai, ciri-ciri orang munafik. Kalau ada ciri-ciri ini pada diri kita, ayo segera dihilangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu apabila hendak pergi berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat, mereka dengan rasa penuh kemalasan, malas. Oh si adzan, biasanya sih 10 menit, lumayan. Cik sak bulan gas ini. Sudah begitu, bagaimana dia? Yuraunan nasa. Solatnya itu supaya sekedar ben ditonton. Ya. Kata Nabi apa? Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan dari hal-hal yang paling aku takutkan daripada syirkul asghar. Para sahabat tanya, apa itu syirkul asghar? Kata Nabi, riya. Para sahabat tanya, bagaimana riya itu? Seseorang berdiri untuk sholat, kemudian dia dilihat oleh orang lain, maka diperbagus, diperindah sholatnya supaya mendapatkan pujian. Jamaah rahimani wa rahmatullah ta'ala. Maka tidak heran asqalu sholati 'alal munafiki, ya, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah sholatul isya wa sholatil fajr. Sholat isya dan sholat
fajar, salat subuh. Karena zaman dulu nggak ada penerangan. Nanti nggak kanggo sholatnya, nggak dilihat. Ya, ini sifat-sifat orang munafik. Kemudian saya singkat, manfaat atau cerminan seseorang apabila bisa jujur niatnya. Bagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dilihat. Ada beberapa perkara kata Imam Ibnu Qayyim. Apabila seseorang itu jujur niatnya, maka tidak akan pernah ragu ketika beramal. Tidak akan pernah ragu. Infak nggak ada. Infak bingung, menyesal, aduh, sing tak lebokne sing abang ora sing ijo. Tidak ada seperti itu. Karena dia yakin inilah yang dinilai lebih besar apabila ikhlas tentunya. Yang kedua ialah akan melahirkan jujurnya amalan. Kalau seseorang niatnya bagus, insya Allah amalannya juga ikut bagus. Yang ketiga ialah seseorang bisa memaksimalkan semangatnya. Kalau seseorang ngelokro, ya apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, jangan kamu seperti fulan. Kenapa? Dulu sregep sholat tahajud fatarokahu, kemudian terus belas sholat. Ramadan masya Allah bisa khatam 30 juz. Di luar Ramadan nasallahu alaihi wasallam, jangankan 1 bulan 1 Quran 30 juz, 1 hari itu pun belum tentu membaca. Ya kita lihat sendiri-sendiri, nggak usah lihat orang lain. Ya, dikoreksi. Lalu berikutnya ialah bisa mencegah seseorang dari lawannya tadi, loyo dalam beramal. Kalau pas nggak semangat, ya. Makanya bagus ya, seseorang itu ya kalau seandainya ya ada tulisan itu ditulis inna sholati wa nusuki mahyaya. Ya, jadi Al-Qur'an itu ditulis untuk pengingat, reminder setiap hari, bukan sekedar hiasan. Ya, orang bergoden den jin. Jin malah seneng Al-Qur'an dengan pacar atau diwaca. Ya, itu ditaruh depan pintu inna sholati wa nusuki. Diingatkan terus. Ya, mencegah dari kelemahan iman dan mencegah kemalasan. Lalu berikutnya ialah apabila seseorang bisa ikhlas, maka tidak akan berbeda antara batin dan dohirnya. Tulus. Kalau orang ikhlas itu, seumpamanya dia beramal baik, masih ora dipuji, nggih mboten lesu. Karena apa? Dia tidak cari pujian. Kalau dikritik habis-habisan, ya tenang weh, santuy. Kalau masukannya bagus membangun, kita ambil. Kalau cuma sekedar celaan, ya udah. Mau ngarep ngomong apa, ngasih A teko Z, ngasih kini, ngasih teko Surabaya, kita nggak mencari itu. Lalu yang terakhir, Allah akan menjadikan dia manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Bagaimana para sahabat dahulu menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, mendapatkan tarodhi, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni karena apa? Sudah terbukti imannya. Bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq disuruh untuk apa? Sedekah. Berapa? Yang disedekahkan berapa? Andai kan dia di ATM-nya punya 1 miliar, seluruhnya, Pak. Kalau kita enten separuhnya, separuh harta, saya nggak yakin. Seperempat harta, saya pun juga nggak yakin. Bahkan saya sendiri, karena sudah membuktikan ini kualitas keimanan kita jauh dengan para sahabat. Tapi bukan artinya kita terus apa? Ya wes kita bukan sahabat, bukan. Akan tapi mereka jadikan cerminan. Aku lupa lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa
wala haula wala quwata illa billah. Maka sebagai penutup, kata Imam Ibnul Qayyim, sumber seseorang bisa jujur dalam berniat untuk Allah itu ada dua. Yang ada dua. Yang pertama, sihatul ikhlas. Dia benar-benar ikhlas, sahih keikhlasannya. Seandainya dia ibadah murni, tidak ada untuk dipuji sama sekali. Kalau dia bermuamalah dengan teman kerja, teman kantor, atasan, istri, bahkan tetangga, akan hati-hati dari berbuat zalim. Karena seorang muslim itu apa definisinya kata Nabi? Seorang muslim ialah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Dia hati-hati. Ini bukti keikhlasan. Diingat-ingat terus. Lalu yang kedua ialah benarnya sihatul tawakkul. Sihatul tawakkuli. Benarnya tawakal seseorang. Tawakal yang benar ialah ketika ia beramal, yang pertama ia mencari ridha Allah. Yang kedua, dia mencari sebab-sebab supaya sukses amalannya. Entah itu amalan akhirat atau amalan dunia. Hajatnya, seluruh hajatnya. Dia ambil sebab-sebabnya. Ini bentuk tawakal. Lalu yang terakhir, baru menyerahkan hasil akhirnya nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya? Kalau nggak kesampaian hajatnya, ya udah. Itu ada hikmah di balik itu. Mungkin Allah tidak menghendaki, atau mungkin ini yang lebih baik bagi kita. Kalau ternyata Allah kabulkan dari hajat kita, ya alhamdulillah. Jadi ini merupakan bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak dokter niki sakit nambani. Niki mergo jenengan, jenengan mboten mari. Ya langsung dia jawab, mboten. Ini semua karena Allah, saya cuma lantaran ini benarnya